Deus Vult, Tuhan berkehendak, dipersembahkan oleh Sahabat Disabilitas Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program acara Deus Vult. Kali ini bersama saya Ignatius Herjamjam dari Paroki Katedral Bogor yang akan membantu jalannya acara ini selama 1 jam ke depan. Mengawali acara kita kali ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang sangat menyentuh hati yang berjudul Hanya Debulah Aku, yang akan dibawakan oleh sahabat kita Catur Tulus Setiorini dari Paroki Kemutiran, Yogyakarta. Sahabat Yesus yang terkasih, sebelum kita mendengarkan bacaan kitab suci, bacaan Injil, dan juga kesaksian yang tentunya akan sangat memberkati kita dari para penyandang disabilitas di berbagai paroki, ada baiknya kita merefleksikan mengenai lagu Hanya Debulah Aku. Dengan mendengar lagu Hanya Debulah Aku, mengingatkan diri kita akan siapa diri kita sesungguhnya.
barangkali kita merasa sudah memperoleh pencapaian, keberhasilan yang tinggi, kehebatan, dan merasa lebih dari orang lain. Namun ingatlah bahwa di mata Tuhan kita adalah sama. Karena itu, menyadari siapa diri kita, kelemahan kita, pantaslah kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala kelemahan yang kita miliki, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Nah, sahabat Yesus yang terkasih, mari kita dengarkan lagu pujian yang menyentuh hati, Hanya Debulah Aku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami.
Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang sering kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlu
kebenaran-Mu Bapa. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Yeah, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi.
Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini. Betapa mulia namamu Tuhan. Ku heran kau memperhatikanku. Betapa mulia namamu Tuhan. Kita masih bersama dalam program acara Diusfold. Sahabat di sisi, baru saja kita mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang dibacakan oleh sahabat kita Finley dari Paroki Alam Sutra, Tangerang. Lanjutkan dengan bacaan Injil oleh Agung dari Paroki Katedral Bogor. Sahabat di sisi, seperti yang tadi ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa kita diminta untuk teguh dalam iman kepada Tuhan. Dan seperti kesaksian yang akan kita dengarkan dari Ibu Nita yang merawat anaknya yang berkebutuhan khusus dengan penuh cinta, dengan penuh kesetiaan, dan penuh ketulusan karena ia memandang teguh imannya kepada Tuhan. Lanjutkan dengan renungan singkat yang akan dibawakan oleh sahabat kita Rahel Stefani dari Paroki Alam Sutra Tangerang dengan judul Benang Ruwet. Mari kita dengarkan bersama. Oke, shalom Tante Nita. Shalom juga. Ya, suaranya kencengan dikit Tante. Shalom. Ya, jadi Rahel ya. Iya Tante. Ya, kita lagi ada di program Diusfold nih Tante di sisi radio.
Ya, yang dengerin nih banyak tante ya. Nah, di sisi radio, sahabat di sisi, ini saya dan Tante Nita lagi ada di gereja selesai misa ya. Nah, tante, boleh nggak perkenalkan diri dulu? Tante dari anak Angelica, Tante Nita. Angelica itu dari umur 5 tahun. Ya, kenapa tante? Dia disabilitas Down syndrome. Oh, dari 5 tahun. Gejalanya Dari 5 gimana? tahun Ketahuan. diserahkan papanya ke panti. Oh, Tante ambil langsung dibawa pulang ke rumah Bintaro. oh gitu. Dulu di Bintaro. Oh, terus gimana ketahuannya kok Angel di diagnosa Down syndrome itu gimana awalnya? Lo dari mukanya udah kelihatan dia anak Down syndrome. Kencengan dikit Jadi, tante. dari anak 5 tahun tuh udah diserahkan papanya, terus papanya menghilang. Oh, papanya menghilang. Jadi tante tinggal berdua aja sama Angel di rumah. Di rumah tinggal berdua. Di Bintaro, terus pindah ke Alam Sutra. Oh iya. Terus tante sekarang Angel usia berapa? Sekarang usia Angel 28 tahun. 28 tahun. Jadi 23 ya. Udah 23 tahun ya. Bersama tante. Terus tante kegiatan Angel jadi sekarang apa aja? Kegiatannya banyak. Rebo, Jumat, angklung dan nari. Wow. Terus Sabtu Minggu di GKK Kristen. Kegiatannya di sana. Minggu itu belajar agama. Oh. Agamanya agama Kristen tapi kan sama. Iya. Terus jadi tante yang nganter-nganter Nganter tiap hari kecuali Senin libur. Oh gitu. Jadi Rebo, Jumat, angklung dan nari. Ya kan? Terus Sabtu Minggu GKK. Terus hari lainnya tuh kemana? Lupa deh. Iya tante. Apa sih yang buat tante kuat selama ini untuk mendampingi Angel? Tante kuat karena tante merasa bahagia bisa nganter dia untuk main-main, dia senang-senang, itu yang membuat tante sehat. Sehat ya. Ya, tiap hari pergi Antar-antar Angel. nganter Angel. Rebo sama Selasa sama Jumat kerja sendok dari dapur Solo. Oh iya, yang dapur Solo. Ya, di situ juga Angel dapat penghasilan tante. Dapat penghasilan 100, kadang 150 nombok, tapi nggak apa-apa, Angelnya seneng. Iya. Yang 150 penting rupiah ya. Iya, 150.000 sebulan. Oh, sebulan. Kirain per sendok 150 rupiah gitu. 150.000 Aduh, sebulan. lumayan ya, Tante, Nombok ke Kartini itu kerjanya dari Alam iya, Sutra ke bener, Kartini. bener. Oh, Tolnya aja udah Oh iya. Tapi senang Angelnya ya. seneng. Tapi gimana tante? Tante merasakan kebaikan Tuhan gak sih selama ini? Aduh, itu tante bersyukur, terima kasih Tuhan. Tante dikasih sehat karena tiap hari bisa ngopeni Angel. Itu justru- yang penting. justru tante merasa bersyukur ya? Ya. Punya anak seperti Angel ya? Iya, coba toh. Kalau enggak tante ngapain? Ayo, Iya sih, terima benar ya. kasih Tuhan. Iya betul tante luar. Tante usia berapa boleh tahu? nggak? Sekarang tante usianya kan lahir tahun 48 jadi 77 jalan. Wah 77. Sahabat di sisi 77 masih terima nyetir sendiri. masih bisa nyetir ke Sunter PP 100 kilo. Mantap. Dan itu tante rasakan sebagai kebaikan Tuhan ya. Betul, itu terima kasih Tuhan. Iya, apapun kita bisa syukuri tante ya dari hal bersyukur. kecil ya. Iya. Terima Tante pernah kasih. nggak sih ngerasa nangis, sedih, down gitu saat Enggak. mikirin Angel gitu? Ya kadang-kadang ini untuk kedepannya bagaimana tante udah siapin sih memang, tapi bagaimanapun juga kayaknya ya ada rasa sedih. Itu di Parung. Oke. Suster Rosa itu dia ngumpulin anak-anak beginian dan ngopeni gitu ya. Itu yang tante nanti akan tuju di sana. Oh gitu. Tadi tante udah tahu buat Ya nanti hari kedepannya. tuanya tante. Oh oke.
akan diserahkan ke sana. Tapi Ya mau Tante- tidak mau. Iya, tapi Tante percaya ya Tuhan pasti sertai Iya, selalu ya. betul. Tuhan kasih jalan ya. Sehat, kasih jalan. Puji Tuhan. Terima kasih Terus, Tuhan. Tante mau kasih pesan nggak buat orang tua yang punya anak juga seperti Angel supaya mereka juga kuat? Gimana Tante mau ngomong apa buat orang tua? Gimana ya? Kita harus Kerasa dikit Tante. Iya, kita bisa nganter-nganter dia seneng, itu membuat kita sehat. Sudah. Ya, Angel senang gembira, itu yang kesehatan yang kita miliki. Ya, jadi kita tetap sehat karena dia. Oh, Itu. jadi justru kekuatan Tante terletak pada Angel. Pada Angel justru coba. Waduh, luar biasa Tante ya. kalau Kadang-kadang kan orang mikirnya anak saya kayak begini gitu ya. Tapi justru lewat anaknya yang Iya, seperti iya. itu Tuhan memberkati kita ya. Memberkati kita. Terima Luar kasih biasa. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aduh, Tuhan Yesus baik Tante ya. Iya. Aduh, puji Tuhan. Aduh, Angel ini. Mana sih suara Angel, boleh nggak? Angel, Halo. hai. Bilang halo. Sorry. Halo gitu. Halo, Halo, Angel. iya, Iya, yang keras coba. Halo, bilang sahabat di sisi gitu. dalam sisi, Ini Angel. Bilang ini Angel gitu. iya, Elsa ya. 9 tahun. Iya, 29 tahun. Terus apalagi mau ngomong apa Angel? Ada si kodok. Kodok. Oh, sio-kodok. Ada ya sio-kodok. Terus apa lagi? Kodok. Angel senang. Senang, Tuhan Yesus baik. baik, Iya, puji Tuhan. Semangat ya Angel ya. iya. Iya, amin. Oke Tante, terima kasih ya udah waktunya mau diwawancara untuk sahabat di sisi. Semoga bisa menjadi berkat buat banyak orang ya. Iya, terima Oke, kasih. Tuhan Yesus berkati ya Tante. Tuhan berkati ya Angel. Bye. Rekaman baru durasi 7 menit. Hentikan. Tombol. Benang ruwet. Suatu hari, ketika aku masih kecil, aku sedang bermain di atas lantai dan melihat ibu sedang melakukan sesuatu dengan sehelai kain. Aku melihat ke atas dan bertanya kepada ibu, "Ibu, apa yang sedang kau lakukan?" Ibu pun menjawab, "Ibu sedang menyulam sesuatu di atas kain ini, Nak." "Tapi ibu, yang kulihat dari sini kok hanya benang-benang yang ruwet." Dengan tersenyum, ibu pun berkata, "Nak, teruskan saja permainanmu ya, sementara ibu menyelesaikan sulaman ibu ini. Nanti kalau sudah selesai, ibu akan memanggilmu lagi dan mendudukkan kamu di atas pangkuan ibu, supaya kamu bisa melihatnya dari atas." "Baik, ibu." Beberapa saat kemudian, ibu pun memanggilku dan langsung mendudukkanku di atas pangkuannya. Aku sungguh terkejut dan heran melihat hasil sulaman ibu yang tampak begitu indah dengan bunga berwarna-warni di latar belakangi sinar matahari terbit. Aku sungguh-sungguh tak percaya karena apa yang kulihat tadi dari arah bawah hanyalah benang-benang ruwet dan warnanya pun hanya terlihat hitam. Dengan tersenyum ibu pun menjelaskan, "Nah, memang yang terlihat dari arah bawah hanyalah benang-benang yang ruwet. Tetapi sesungguhnya tanpa kau sadari, di atas kain ini sudah terpola sebuah gambar yang direncanakan. Ibu hanya mengikutinya saja, Nak." Seringkali dalam hidup ini, kita pun melihat ke atas dan berseru kepada Allah Bapa, "Bapa, apa yang sedang kau lakukan?" Bapa menjawab, "Aku sedang menyulam kehidupanmu, Nak." Aku pun membantahnya, "Tapi Bapa, mengapa hidup ini nampaknya hanya ruwet saja? Benang-benangnya hanya berwarna hitam. Mengapa Bapa tidak menggunakan benang-benang yang berwarna cerah saja?" Dengan lembut Bapa berkata,
Nah, teruskan saja pekerjaanmu ya, sementara aku juga menyelesaikan pekerjaanku di bumi ini. Nanti kalau sudah selesai, aku akan memanggilmu pulang ke surga dan mendudukkanmu di atas pangkuanku, sehingga kamu bisa melihat hasil karyaku yang indah dari sisiku. Sahabat di sisi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kesaksian yang sudah kita dengarkan tadi, bagaimana Ibu Nita begitu menikmati kehidupannya walaupun dia harus merawat seorang anak berkebutuhan khusus seperti Angel. Kenapa kok bisa ya seperti itu? Itu karena Ibu Nita sudah bisa mengganti kacamatanya dengan kacamata Tuhan, sehingga dia bisa melihat dari sisi Tuhan bagaimana Tuhan memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupannya. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah sabda Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, sahabat di sisi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin selama ini kita masih belum mau melepaskan kacamata kita, sehingga kita selalu mengeluh tentang kehidupan kita yang tampaknya begitu mengecewakan, yang tampaknya begitu suram, yang tampaknya begitu ruwet seperti benang ruwet tadi, karena kita melihat dari sisi kita. Mari sahabat di sisi, lewat renungan singkat ini kita diajak untuk mulai kita melihat dari sisi Tuhan, dari kacamatanya Tuhan. Maka kita akan berjalan dengan penuh sukacita, karena kita tahu rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan harapan bagi masa depan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita
tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum mencoba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Nah, sahabat DCC, kita akan lanjutkan dengan intensi doa yang sudah masuk dalam Diusword yang akan dibacakan oleh sahabat kita Henry Buana dari Paroki Hati Kudus Keramat, Jakarta. Dan ditutup dengan doa bagi bangsa dan negara yang akan dibacakan oleh Michael dari Paroki Bidara Cina, Jakarta. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dan mengambil tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh kuasa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk setiap berkat, kasih, dan penyertaan yang Tuhan masih sediakan kepada kami sampai saat ini. Kami juga bersyukur melalui siaran Diusword ini, kami dapat berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebab kami yakin dan percaya setiap seru doa dan permohonan kami, Tuhan pasti dengar dan jawab sesuai rancangan-Mu. Ya Bapa, kami ingin berdoa bagi orang tua kami, kiranya di usia senja mereka penuh dengan sukacita dan kesehatan yang baik. Khususnya kami ingin berdoa bagi Mami dari Rachel yang saat ini sedang dalam masa pemulihan pasca operasi akibat tulang tangan yang patah. Kiranya dalam masa pemulihan ini Tuhan sertai dan penuh dengan sukacita bersama anak dan cucu-cucunya. Bapa yang menjadi sumber harapan,
Kami juga ingin berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, khususnya bagi Maria Magdalena yang menderita tumor otak dan akan melakukan operasi, serta Finley Immanuel yang akan melakukan operasi tulang pada tanggal 19 Maret mendatang. Kiranya Bapa, setiap usaha dari anak-anak-Mu untuk memperoleh kesembuhan ini Tuhan berkati, terutama operasi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar, serta pemulihan dapat terjadi dengan cepat. Kami juga ingin berdoa bagi Alvin Elwan yang saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit di Manado. Kiranya Tuhan, pembengkakan jantung yang dialami oleh Alvin Elwan dapat segera sembuh dan pulih. Berkati obat-obatan, tangan-tangan dokter dan perawat yang bekerja agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Bapa sumber cinta kasih, kami juga ingin berdoa bagi setiap rumah tangga Katolik. Kiranya setiap rumah tangga Katolik semakin meneladani keluarga kudus dari Nazaret dalam melakukan peran mereka masing-masing, entah itu sebagai orang tua, anak, ataupun suami serta istri. Khususnya kami ingin berdoa bagi suami dari Maria Magdalena, kiranya menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga, semakin Engkau curahi dengan Roh Kudus dan dapat menjadi kepala keluarga yang baik dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan, meskipun masa-masa sulit yang dialami oleh rumah tangga Katolik dapat semakin memperteguh iman mereka akan Engkau dan semakin menjadi cerminan kasih-Mu yang ada di dunia ini. Setiap doa ini Tuhan kami panjatkan kepadamu melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersekutu bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. menyembah-Mu, satu hati berseru. Ya Bapa, kami sangat bersyukur berada di tengah bangsa Indonesia, bangsa yang sangat kami cintai ini. Kami mohon biarlah kiranya Engkau memberkati bangsa ini, dan juga biarlah sinar kemuliaan-Mu bersinar terang di tengah bangsa ini, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk Engkau. Dan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan, lawat Indonesia dengan kasih-Mu. Tuhan curahkan hujan pertobatan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Satu hati berseru, memanggil
Sahabat Sisi, dengan berakhirnya doa bagi bangsa dan negara, tuntas sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat membawa iman kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Atas nama kerabat kerja yang bertugas kali ini, saya, Ignatius Herjam-Jam, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Dan sekaligus mohon undur diri. Sampai jumpa pada program acara Deus Vult berikutnya. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.